Tuhan, kami butuh Tuhan di setiap nafas kami yang Tuhan berikan kepada kami. Kami butuh Engkau, bukan hanya waktu Engkau menciptakan kami, Tuhan. Tapi di setiap waktu, di setiap detik, di setiap keputusan, di segala hal Tuhan dalam hidup kami. Dan bila Tuhan menjadi Tuhan atas segala apapun yang kami putuskan, kami rancangkan, kami pikirkan. Malam hari ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan, Engkau tolong kami. Baik yang menguraikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat yang ke-42 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sering ingin memastikan bahwa anak-anak saya itu melakukan apa yang saya minta, Bapak Ibu Saudara. Memang dari kecil, dari mereka lahir, kita yang punya anak-anak tahu, kita yang tahu paling baik untuk anak-anak kita ya. Kita siapkan mereka mandi, kita berikan mereka makanan yang sesuai dengan umur, lalu kita masukkan ke sekolah yang baik, yang terbaik, yang kita bisa. Tapi menjelang remaja kita tahu, mereka sudah mulai bisa berpikir secara mandiri dan tahu yang mereka pikir lebih baik daripada yang orang tua mereka pikirkan. Bapak Saudara, seiring berjalannya waktu, maka kadang-kadang saya pikir begini, mungkinkah satu saat gitu ya, sampai nanti mereka mau masuk kuliah pun, saya akan putuskan untuk mereka dan saya melihat kondisi dunia, saya tahu lebih baik mereka ambil jurusan yang mana. Bapak Saudara. Diam-diam kemudian tanpa sadar, mungkin pada saat itu saya memperlakukan anak saya seperti ini, mungkin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memastikan masa depan mereka baik, cerah. Saya ingin memastikan mereka siap menghadapi dunia. Saya ingin memastikan. Di dunia psikologi ini namanya apa Bapak Ibu Saudara? Controlling. Sebenarnya memastikan, tentu pasti ada baiknya. Tapi kita tahu kalau terlalu berlebihan, bukan hanya membesarkan anak, tapi kita ingin memastikan apapun yang sudah kita pikirkan, rancangkan, berjalan sebagaimana yang saya kehendaki. Kalau di istilah manajemen mungkin Musa Petrus lebih tahu itu ya. Sampai micromanage akhirnya. Jam berapa, warna apa, pakai kendaraan apa, semuanya diatur, dikontrol, dan harus ikut apa yang sudah ditentukan bersama. Bapak Saudara, saya percaya banyak di antara kita yang juga mungkin bergumul dengan masalah ini.
Kita tahu ujung-ujungnya dari controlling ya sudah pasti adalah supaya kehendak kita yang jadi. Kehendakku yang jadi. My will be done. Gak ada urusannya dengan Tuhan. Semuanya tentang saya sebenarnya. Kehendak saya yang jadi karena saya pikir itu yang terbaik. Bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam doanya Yesus, Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Di ayat yang 42, sedikit diubah ketika kedua kali Yesus berdoa. Dia tahu bahwa Bapaknya memang kehendaknya adalah Yesus minum cawan ini. Doanya diubah sedikit. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Saya coba sedikit masuk ke dalam hatinya Yesus waktu dia berdoa seperti itu. Khususnya ketika dia mengatakan cawan ini. Cawan ini. "Ya Bapak, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini." Seberapa berat, seberapa dalam, seberapa serius, seberapa intensnya ketika Yesus berdoa, "Bapak, kalau boleh, kalau mungkin, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku." Seberapa beratnya cawan itu. Saya gak bisa menemukan hati saya bisa menyelami hatinya Yesus. Apa maksudnya dengan cawan ini? Cawan di sini sudah pasti ngomongin tentang murka Allah. Murka Allah akan apa? Saudara, kalau cawan murka itu isinya adalah semua akibat dosa yang harus ditanggung oleh manusia-manusia yang harusnya menanggung dosa itu. Itu berat pasti. Kalau ada orang yang mencuri, ketangkap, zaman yang lalu tangannya harus dipotong. Yesus harus tanggung. Yesus harus dipotong tangannya. Kalau ada orang yang berzina, ketangkap basah, dia harus dilempari oleh batu. Yesuslah yang harus dilempari batu. Kalau ada orang yang tidak ketahuan karena dia berpikir, dia melihat lalu mengingini, dan dia membuat fantasi seksual, dan pikirannya itu harus dibakar supaya murni, Yesuslah yang harus tanggung. Dan Yesus harus tanggung setiap dosa kecil. Kalau ada dosa lebih kecil, sampai dosa seserius sebesar apapun. Dan dari permulaan zaman ketika Adam jatuh dalam dosa, sampai nanti manusia terakhir sebelum Yesus datang kedua kali. Sekian juta, sekian miliar, sekian triliun. Seluruh orang itu, yang setiap hari berbuat dosa. Yesus harus tanggung semuanya. Seberapa berat itu. Sudah, ketika saya ngomong ini saya masih merasa saya terlalu enteng ngomongnya. Kita tidak dapat menyelami seberapa susahnya, beratnya, dalamnya. Sesuatu yang Yesus harus tanggung di dalam cawan murka Allah itu. Makanya ketika Yesus berdoa di dalam Lukas pasal 22, di situ dikatakan ada seorang malaikat yang diutus Allah untuk menguatkan Yesus. Saya bayangin ketika malaikat itu diutus dan Yesus berdoa kalau boleh lalu. Tapi Tuhan menjawab dengan mengutus malaikat di dalam tafsiran saya kali ya. Seakan-akan Bapak menjawab, sudah pasti kamu harus meminumnya. Dan memang kamu perlu dikuatkan. Aku utus malaikatku untuk menguatkanmu. Dan di dalam Lukas, di ayat selanjutnya dikatakan, maka Yesus makin sungguh-sungguh berdoa. Berdoa sebegitu sungguh-sungguhnya. Sampai kemudian katanya,
peluhnya itu menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke atas tanah. Saya belum pernah doa seperti itu. Doa sampai nangis pernah. Tapi doa sampai berkeringat, bercucuran keringat aja. Belum ngomong titik darah. Saya belum pernah seperti itu. Saudara, kita tahu konteksnya Yesus sedang berdoa. Sebentar lagi dia akan segera ditangkap. Dan Yesus akan naik ke atas kayu salib. Sekali lagi pertanyaannya bagi kita. Yesus, apa perasaannya ya? Bagaimana perasaan Yesus? Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, di situ dikatakan, Yesus merasa sangat susah, gelisah, sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saya coba cari-cari, apa bedanya sangat susah dan gelisah bahasa aslinya? Greatly distressed. Saya catat, itu gambaran tentang perasaan yang hampir tidak bisa dideskripsikan. Susahnya, gelisahnya, konflik batin di dalamnya. Gak bisa diomongin keluar. Kalau mau dipikirin mungkin Yesus ngebayangin derita fisik yang akan dia alami. Sebentar lagi dia akan dikhianati. Dia sudah tahu semuanya, dia sudah melihat. Mungkin kalau dia sutradaranya, dia bisa melihat itu setiap cuplikan demi cuplikan ketika Yudas mengkhianati dia dengan ciuman. Ketika Petrus memotong telinga hamba petinggi di bait Allah. Ketika orang mulai dengan kasar membelenggu dia dan menyeret dia. Ketika dia diadili dengan tidak adil dan kemudian ditampar, diludahi. Ketika dia diserahkan kepada para serdadu Romawi, ditelanjangi, dipasang mahkota duri, lalu kemudian dipukul. Dan duri itu menusuk, menembus tengkoraknya. Dan ketika dia tahu dia akan ditinggalkan bapaknya. Saudara, anak saya baru pergi 10 hari sama ipar ke Thailand dan kemarin itu sempat kena gempa. Istri saya terbangun malam-malam dan kemudian, gimana anak kita ya? Peristiwanya siang, malam masih bangun mikirin. Saya bukan bapak yang baik kali ya, saya santai-santai aja. Saya coba pikir, kalau terjadi lagi saya juga bisa apa begitu. Tapi keterpisahan dengan bapak, itu seperti perangko yang sudah dikasih lem besi, ditempel di atas kertas, lalu kemudian coba dipisahkan. Itulah hubungan Yesus dengan Bapa. Mungkin lebih rekat dari itu. Tidak mungkin terpisahkan, tetapi di saat-saat paling kritis dalam hidupnya, Bapa meninggalkan dan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Dia sudah tahu itu semua. Kalau kita belum tahu, ya udahlah kita nekat aja. Atau kita beriman aja jalanin. Tapi Yesus sudah tahu. Dan dia harus jalanin. Lebih berat mana Bapak Saudara? Saya pikir sudah tahu, tapi tetap harus menjalani. Saudara, Yesus secara emosi, secara perasaan sedang sangat-sangat rapuh sekali. Saya lagi mikir, tepat gak ya Yesus bisa rapuh? Tapi tidak ada di bagian firman Tuhan yang lain, Yesus secara gamblang, jujur, mengekspresikan apa adanya di hadapan murid-muridnya. Aku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pasti bukan dengan ekspresi muka yang datar-datar saja. Dengan raut muka yang sangat prihatin, sangat ketakutan. Saudara, pernah gak kita merasa secara emosi rapuh? Tadi ngobrol-ngobrol sama Mei, waktu hari Sabtu. 5 menit gantian ngobrol. Baru nanya, gimana keadaanmu?
orang itu langsung nangis. Nggak ada satu kata pun, cuma langsung nangis. Saudara, masa-masa di mana kita merasa kesepian, sendirian, frustasi, kecewa, gagal. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita harus menjalaninya? Bagaimana kita harus memprosesnya? Yesus melampaui semuanya itu. Saudara, Yesus yang secara emosi sedang sangat rapuh, kita membaca di sini dia mengekspresikan perasaannya. Dia anak Tuhan. Dia manusia sekaligus Allah. Dia bisa saja berkata di depan murid-muridnya sambil berpikir, gak bagus di depan murid-murid saya menunjukkan kerapuhan saya. Saya Tuhan. Kalau saya kelihatan rapuh setelah ini saya ditangkap, bagaimana dengan mereka? Dari mana kekuatan mereka? Saya tunjukkan sebagai manusia yang kuat. Bukan itu yang Yesus lakukan. Dia tidak menyangkali perasaan rapuhnya, tapi dia mengakuinya. Dia tidak mengabaikan perasaannya. Dia dengan jujur mengakui perasaannya. Dan juga kemudian tidak sampai di sana, dia juga memproses perasaannya. Saudara, sebagai manusia, beranikah kita tampil seperti Yesus di momen yang kritis seperti ini? Zaman sekarang mungkin lebih bisa orang-orang mengekspresikan perasaannya. Tapi saya tahu saya lahir di dalam keluarga yang tidak pernah mengekspresikan perasaan. Sayang, kehangatan dari papa, mama. Mumpung orang yang gak ada di sini saja dia bisa cerita. Tapi saya bukan lahir di dalam keluarga yang hangat, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika ada perasaan sedih, perasaan marah, pendem aja sendiri. Sampai setelah menikah baru kebongkar semuanya. Dan rumah tangga di dalam kasih karunia Tuhan aja bisa tetap berjalan dengan baik. Bapak Saudara, Yesus tidak mengabaikan perasaannya. Dia mengakui perasaannya dengan jujur dan dia memproses perasaannya. Ada bagian firman Tuhan yang menunjukkan seorang yang bernama Saul di dalam 1 Samuel 13. Di situ dia mengabaikan perasaannya, dia tidak mengakui perasaannya dengan jujur walaupun ada di sana dan dia tidak memproses perasaannya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya, 1 Samuel 13. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku, dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal, padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran. Saudara, Saul di bagian ini melanggar perintah Tuhan, bahwa kurban bakaran itu hanya boleh dilakukan oleh Samuel sebagai nabi. Kita baca di bagian ini sebenarnya dia takut. Tapi dia tidak ngomong itu di hadapan Samuel. Aku takut, tidak ada perkataan itu. Dia coba jelaskan secara logika. Perasaannya berdasarkan logika. Bukan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di dalam hatinya. Apa perasaannya, dia tidak katakan. Dia tidak proses. Bapak Saudara, seandainya saya pikir Saul sebelum melakukan semua tindakan itu, dia memproses perasaannya. Dia berkata pada dirinya, jiwaku engkau takut. Jiwaku engkau gelisah. Jiwaku Samuel belum datang. Jiwaku rakyat sudah terpencar-pencar. Apa yang harus engkau lakukan jiwaku? Kamu yang sedang takut. Dan seandainya dia ingat Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku takut. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Boro-boro dia mengakui, apalagi cari Tuhan. Dia tidak memproses semuanya itu, dia langsung berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk menangani semuanya ini. Bapak Saudara, dia takut. Ada satu bagian penting ketika Yesus
berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, kita tahu setelah ini Yesus menaati setelah dia memproses perasaannya. Dan itu butuh keberanian. Sebagai seorang anak Tuhan yang dipandang oleh seluruh orang, yang di-look up oleh murid-muridnya, saudara, Yesus berani mengakui kerapuhannya, mengakui perasaannya. Dan kemudian dia dengan berani juga menjalani jalan salib itu. Untuk taat kepada Tuhan, dia butuhkan kekuatan dari Tuhan dan keberanian untuk melampaui perasaan yang takut. Saudara, ketaatan Yesus untuk mengatakan, jadilah kehendakmu Bapa, itu butuh keberanian setelah dia mengelola perasaannya. Butuh keberanian untuk taat kepada Tuhan. Saudara, Yesus bukan hanya mengelola perasaannya, tapi dia juga menundukkannya pada kehendak Bapaknya. Saudara, bagian yang lain ketidaktaatan Saul adalah ketika Samuel perintahkan berhadapan dengan Amalek, harus musnahkan semuanya dan jangan ambil apapun karena harus ditumpas dari harta ternak orang Amalek. Tapi tidak itu yang dilakukan oleh Saul. Dia mengambil, dia menyelamatkan Agag, walaupun yang lain dimusnahkan, tapi juga harta ternak mereka diambil, yang terbaik. Kalau yang buruk-buruk dimusnahkan, tapi yang baik-baik diambil oleh Saul. Bapak Ibu Saudara, Saul, saya pikir-pikir kenapa ya dia menyelamatkan Agag? Saul kenapa ya dia selamatkan ternak-ternak yang baik? Sekali lagi, dia mengutamakan pikirannya, bukan perintah Tuhan. Saudara, Yesus kita belajar. Yesus tidak mengandalkan pikirannya, Yesus menguasai pikirannya, dan Yesus menyerahkan pikirannya pada rencana Bapaknya ketika di atas kayu salib. Saudara, ketaatan untuk mengatakan thy will be done, itu butuh kerendahan hati untuk percaya penuh pada Bapa. Nanti hari Minggu, kita belajar dari ketaatan Abraham. Saya ngebayangin kalau jadi Abraham, ketika di jalan itu anaknya nanya, ayah, di mana domba yang akan dipersembahkan? Itu hati seorang ayah itu gimana ya? Tapi Abraham berkata, di gunung nanti Tuhan sediakan. Belum ada, semuanya belum ada. Semuanya belum ada. Tapi dengan iman Abraham berani berkata seperti itu. Saudara, Yesus percaya penuh pada rencana Bapaknya. Satu-satunya rencana Bapaknya yang tidak mungkin salah. Ketaatan membutuhkan iman juga. Saudara, Einstein pernah bilang begini nih. Ketaatan yang buta terhadap satu otoritas adalah musuh terbesar terhadap kebenaran. Itu juga. Iya, benar. Saya pikir benar. Kalau ketaatan itu kepada otoritas yang salah. Tapi kita terhadap otoritas Tuhan pun yang benar itu, kita seringkali tidak mau taat. Kita tidak mengatakan thy will be done. Kita mengatakan my will be done. Bukan thy will be done. Saudara, Yesus percaya penuh kepada Bapaknya. Kenapa? Sekali lagi, karena Allah tidak pernah salah. Karena Allah tidak mungkin salah, Allah tidak dapat salah. Saudara, dosa manusia itu sangat serius dan sangat besar. Sangat banyak. Kalau Yesus tidak harus menjalani jalan salib dengan cara yang fenomenal, yang tidak ada penderitaan, tidak sebanding dengan dosa yang dibuat oleh manusia.
Makanya satu-satunya adalah Yesus harus minum cawan murka Allah. Saudara, beranikah kita mengatakan, "Thy will be done"? Kalau untuk sekedar keputusan-keputusan yang praktis dalam hidup sehari-hari, kita berat untuk mengatakan "Thy will be done". Apalagi kalau kita tahu sesuatu yang harus kita jalani bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama. Karena itu yang Yesus lakukan. Bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan umat manusia. Saudara, Yesus melepaskan haknya untuk menjadi anak Allah. Bukan untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, tapi untuk memberi kemuliaan bagi Bapaknya. Untuk memberi kebaikan bagi umat manusia. Bukan untuk dirinya. Bukan sekedar untuk let it go. Tapi untuk memberikan, melepaskan untuk memberikan. Bukan untuk mendapatkan bagi dirinya. Saudara, ketika kita mencoba untuk mengontrol segalanya, kita dari kutipan ini mengatakan kita tidak menikmati apapun. Setuju gak? Bagaimana dengan ini? Ketika kita coba mengontrol segala sesuatu, kemungkinan besar atau pasti kita akan kehilangan yang paling penting. Apa itu? Kehendak Allah atas diri kita? Keselamatan bagi orang lain? Tapi juga perjalanan kita dengan Yesus. Kita ingin memastikan apa yang sudah kita susun berjalan sesuai dengan kehendak kita. Tapi Tuhan inginkan sesuatu yang berbeda. Masih ingat ketika Yesus ajak murid-murid ke seberang. Lalu di tengah jalan, murid-murid mengalami bencana, badai, sehingga perahu itu hampir tenggelam. Caranya Tuhan untuk membuat murid-murid kenal Tuhan. Journey with Jesus. Seandainya Tuhan tidak izinkan, sesuai dengan doa murid-murid, Tuhan tolong, supaya perjalanan ini tenang-tenang saja, aman-aman saja. Gak ada pengalaman bersama dengan Tuhan, dan murid-murid tidak semakin kenal Tuhan. Saudara, jadi beranikah kita mengatakan, "Thy will be done"? Ada satu tokoh di dalam Alkitab, masih ingat siapa yang mengatakan hal ini? Jadilah kehendakmu menurut perkataan Tuhan. Maria. Saudara, kita kan hamba Tuhan ya. Dalam arti secara umum kita semua hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, di dalam setiap hari kita menghadapi pilihan-pilihan yang praktis. Di dalam masa Lent ini, kita menuju memperingati kesengsaraan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Bolehkah jika kita mengambil waktu bukan untuk sekedar masalah-masalah praktis, pilihan-pilihan praktis, tapi kita memikirkan ulang hidup kita. Tuhan maunya apa sih sebenarnya? Dan ketika kita temukan ada hal-hal yang sepertinya bertentangan dengan maunya Tuhan, beranikah kita berkata, "Tuhan, kalau boleh, tetap ikut jalan saya, boleh gak Tuhan?" Kan sama seperti Yesus nego ya. Tapi kemudian ambil waktu lebih jelang beberapa menit berkata seperti Yesus, "Kalau tidak boleh Tuhan, ya gak apa-apa. Jadilah menurut kehendak Tuhan saja." Saudara, jangan sampai lalu masa-masa Prapaskah ini menuju kita memperingati kesengsaraan Kristus. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kita tidak makin kenal Tuhan, tidak makin cinta Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami membaca firman-Mu bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan dengan berani, dengan rendah hati, dan dengan penuh percaya bahwa kehendak Bapa lah yang terbaik. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Pilihan-pilihan kami tidak sepenting dan tidak segenting apa yang Yesus hadapi di Taman Getsemani itu. Tetapi Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah mengecilkan pergumulan kami. Engkau tahu Getsemani kami di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, tolong kami masuk lebih dalam ke dalam hati-Mu, supaya bukan hanya sekedar untuk urusan praktis, kami berani berkata, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Tapi di dalam hidup iman yang tidak kelihatan, tapi Bapa melihat. Sungguh Tuhan, kami ingin bertumbuh, dan kami mau supaya kehendak Tuhan jadi atas hidup kami. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.